Oke Sobat Besti, welcome back to Besti Channel ya. Sekarang aku akan ajak kalian untuk ke Kitano Temanggu nih yang ada di Kyoto. Jadi di sini tuh kata orang-orang sih katanya kalau teman-teman ngusap patung sapi di sini itu tuh bisa bawa keberuntungan untuk teman-teman. Emang bener ya? Oke, kita langsung aja cobain ya teman-teman. Jadi ini aku baru aja mendarat di Kitano Temanggu ya. Jadi kalau teman-teman kesini itu ada banyak sekali toko-toko souvenir ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Nah, jadi aku bakal ngasih ilustrasinya sedikit ya teman-teman. Tadi aku ngambil video kan di kursor aku ya di Zebra Cross ini ya. Teman-teman bisa lihat yang aku linkerin ini. Haltenya kurang lebih di sini ya kalau teman-teman naik bus. Nah, dari sini tuh bener-bener udah banyak banget ada toko-toko souvenir ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali toko souvenir di sini. Teman-teman bisa belanja sepuasnya tuh di situ seperti aku, dan harganya juga cukup terjangkau kok teman-teman. Dan ini dia untuk gate yang aku masukin di sini. Jadi ini dia. Bener-bener besar banget teman-teman. Jadi kayak wow, keren sih untuk foto-foto. Nanti setelah gate itu juga masih banyak sekali ada toko-toko souvenir ya teman-teman. Nanti aku juga bakal jelasin kenapa ada banyak toko-toko souvenir di sini. Nah, jadi dari gate-nya ini sampai ke dalam kuilnya itu cukup panjang ya teman-teman. Itu sekitar 400 meter. Jadi kalau teman-teman mau ke sini, teman-teman tuh bisa pakai sepatu yang benar-benar nyaman ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke sini, ke Kitano Temanggu ini, kalau teman-teman pengen naik kereta dari Tokyo Station, misalnya teman-teman bisa naik JR Sagano Line atau juga bisa disebut dengan Sanin Line ke Enmanchi Station. Itu sekitar 12 menit dan harganya itu kisaran 200 yen lah. Nanti dari Enmanchi Station lanjut jalan kaki sekitar 15-20 menit ke kuil, dan itu cukup lama ya teman-teman. Kalau teman-teman naik bus, ini nih paling praktis sih buat para turis ya teman-teman. Jadi dari Kyoto Station, teman-teman tuh bisa naik bis kota kayak yang aku naikin. Itu tuh bus nomor 50 atau 101 dan turun nanti di halte Kitano Tenmanggu Mai. Itu sekitar 30-40 menit dan untuk harganya tuh sekitar 230 yen ya teman-teman, dan haltenya persis di depan kuilnya. Jadi teman-teman nggak perlu jalan jauh-jauh ya teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kenapa sih ada banyak sekali toko souvenir di sini. Jadi begitu teman-teman turun dari halte Kitano Temanggu Mai, itu suasananya benar-benar langsung ramai dan meriah ya. Jalan kecil menuju kuil penuh sama deretan toko-toko kecil dan pedagang kaki lima yang jual macam-macam kayak di video ini ya teman-teman. Jadi di sisi kiri ada toko wagashi yang bikin umegae mochi yang hangat isi kacang merah. Itu harganya sekitar 200-an yen per biji dan aromanya itu benar-benar nyeret kita buat mampir sebenarnya ya teman-teman. Tapi kali ini aku nggak mampir. Dan di sebelahnya itu ada penjual acar khas Kyoto seperti si Bazuke yang nggak kalah pelit juga kasih tester. Kalau teman-teman mau minta tester itu ada tulisannya kok gratis. Itu satu bungkus kecilnya mulai dari 300 yen kalau nggak salah ya. Dan nggak jauh dari situ ada kios souvenir juga yang berderet jual gantungan kunci berbentuk sapi simbol kuil ini. Itu mulai dari 300 yen sampai kain tenungi ya yang bermotif bunga plum yang cantik banget sekitar 1200 yenan nih. Nah, kebetulan pas aku lagi datang ke sini itu tuh pas lagi tanggal 25. Jadi suasananya jauh lebih heboh karena ada Tenjin Sun Market. Jadi itu tuh lapak-lapak berjejer ya teman-teman, berjejer rapat jual barang antik, kimono bekas mulai dari 1000 yen, peralatan upacara tes sampai piring dan mangkuk keramik yang unik-unik nih. Sambil jalan, godaan street food yang gak ada habisnya nih, dari taiyaki panas dengan kulit garing dan isi manis. Habis itu ada yakitori juga 200 yenan per tusuk, ada karage gurih sampai cumi bakar besar yang aromanya bikin lapar lagi meskipun teman-teman udah makan sebelum kesini ya. Jadi rasanya tuh kayak festival kecil yang cuma ada sebulan sekali teman-teman. Penuh warna, wangi makanan, dan juga suasana yang bikin betah jalan pelan-pelan di sepanjang kuil ini teman-teman. Dan begitu gerbang besar Kitano yang tadi mulai kelihatan di ujung jalan ya. Jadi semua keramaian ini terasa jadi pemanasan sebelum masuk ke dalam kuilnya ya teman-teman. Oke, jadi ini kita makin masuk ke dalam kuilnya ya teman-teman. Nah, kebetulan waktu aku kesini itu nggak hari libur juga. Aku kesini pagi sekitar jam 7 atau jam 8 itu ya teman-teman. Dan ini tuh suasana di bulan Mei ya teman-teman. Ini kalau nggak salah sekitar nggak, emang tanggal 24 Mei sih aku kesini ya. Dan ada banyak sekali
siswa-siswa atau murid-murid orang Jepang yang berkunjung ke sini ya, mungkin seperti study tour versi kita ya, mungkin kayak di Indonesia kan kita biasa kayak ke Candi-Candi Borobudur, Prambanan. Kalau mereka mungkin seperti ini ya culture-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita langsung lebih masuk lagi ke kuilnya seperti yang ada di video ini. Jadi aku bakal jelasin sedikit sejarahnya ya teman-teman. Jadi begitu melewati gerbang besar Tori di depan yang tadi, itu suasananya langsung berubah nih dari jalanan yang ramai dan penuh toko dan lapak. Kita langsung masuk ke area kuil yang tenang tapi megah ya seperti yang ada di video ini. Jadi Kitano Tenmangu ini adalah kuil Shinto yang dibangun tahun 1947 dan didedikasikan untuk Sugawara no Michizane, seorang sarjana, penyair dan politisi di zaman Heian yang kemudian dipuja sebagai dewa pendidikan Tenjin nih teman-teman. Karena itu kuil ini tuh terkenal banget di kalangan pelajar Jepang. Banyak yang datang untuk berdoa sebelum ujian penting nih. Oh, pantas saja kan ada banyak sekali siswa-siswa Jepang yang berkunjung ke sini seperti di video ini ya teman-teman. Jadi di sisi kiri dekat pintu masuk ada patung sapi perunggu yang selalu jadi rebutan pengunjung untuk diusap ya teman-teman, terutama bagian kepalanya. Nah, katanya kalau teman-teman ngusap patung sapi ini, kita tuh bisa dapetin keberuntungan dan kesehatan ya. Jadi simbol sapi ini tuh memang khas di kuil Kitano Tenmangu ini ya teman-teman. Dan teman-teman juga bakal sering lihat patung sapi di berbagai sudut kuil. Nah, kalau misalnya teman-teman datang di awal musim dingin sampai awal musim semi, halaman kuil ini tuh benar-benar cantik banget ya, karena akan dipenuhi oleh bunga plum atau ume. Dan pohon-pohon ini mulai mekar sekitar pertengahan Februari dan puncaknya dirayakan dalam Ume Matsuri di akhir Februari, di mana pengunjung bisa menikmati teh matcha sambil duduk di taman plum yang bermekaran ya teman-teman. Pasti benar-benar cantik banget ya. Sayangnya sih aku datang ke sini pas bulan Mei ya. Jadi bunga plum ini punya hubungan khusus dengan Sugawara no Michizane ya teman-teman, karena beliau sangat menyukai dan suka menulis banyak puisi tentangnya lah. Nah, yang bikin Kitano Tenmangu ini unik yaitu setiap tanggal 25 tuh diadakan Tenjin Sun Market ya. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, itu tuh sebuah pasar luar besar yang memenuhi area luar dan halaman kuil ya teman-teman. Isinya tuh campuran kayak yang udah teman-teman lihat tadi, ada campuran antara lapak makanan, kerajinan tangan, pakaian tradisional, sampai barang-barang antik yang mungkin nggak bakal teman-teman lihat di tempat lain ya teman-teman. Jadi suasananya tuh kayak festival mini, ramai, tapi tetap terasa kental ya aroma sejarahnya seperti yang teman-teman lihat di sini ya teman-teman. Kayak wah suasananya tenang banget. Kalau teman-teman ada langsung di sini itu tuh benar-benar tenang ya. Jadi misalnya teman-teman habis dari Tokyo ya, misalnya teman-teman pingin wah aku nggak suka tempat yang kredit, teman-teman tuh bisa ke Kyoto ya. Tapi di Kyoto sih sebenarnya nggak jauh dari matcha. Habis matcha itu ada pemandangan alamnya sama kuil sih biasanya yang terkenal ya kalau di Tokyo. Jadi kalau bangunan utama kuil ini tuh ada honden yang merupakan warisan budaya penting Jepang. Nah, arsitekturnya itu khas gaya Momoyama ya teman-teman, dengan ukiran-ukiran detail dan warna emas yang memantul indah kalau kena cahaya matahari. Nah, banyak pengunjung yang membeli ema, itu tuh papan kayu kecil bergambar sapi atau bunga plum untuk menulis harapan mereka, lalu menggantungnya di rak khusus di dalam kuil ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu ada di dalam area kuil juga terasa adem nih, kayak yang udah aku bilang tadi ya. Apalagi kalau datang pagi, kayak aku juga datang pagi nih, suara burung tuh bener-bener wah bikin hati kita makin adem ya kalau ada di sini. Dan juga aroma kayu dari bangunan tua ini bikin suasana jadi damai banget, jadi keras banget aroma kayunya ya. Di beberapa sudut ada penjual jimat atau omamori khusus untuk keberuntungan akademis, kesehatan atau keselamatan perjalanan. Biasanya tuh harganya sekitar 500 sampai 1000 yen gitu ya teman-teman. Jadi di Kitano Tenmangu ini juga ada omikuji ya, itu tuh ramalan keberuntungan khas Jepang nih. Itu berbentuk kertas kecil berisi tentang prediksi tentang hidup, mulai dari jodoh, rezeki, kesehatan sampai pendidikan teman-teman nih, pokoknya tentang masa depan ya.
Jadi cara mainnya gampang, teman-teman tuh tinggal beli aja sekitar 100 sampai 300 yen. Kalau misalnya teman-teman dapat prediksi yang buruk, teman-teman bisa gantung seperti yang ada di video ini ya. Jadi itu tuh untuk pokoknya biar nasib buruknya tuh tertinggal di situ ya. Kalau misalnya nasib teman-teman baik, itu tuh ya dibawa pulang. Jadi ya syukur-syukur sih kalau misalnya dapat prediksi yang baik ya. Kalau yang buruk mah kita udah keluar uang, dan juga kita juga nggak dapat prediksi yang bagus, kan rugi banget ya kita gantung di situ. Cuma ya udah gimana ya, kita nggak ada yang tahu juga kan tentang prediksi. Dan ini menunjukkan sekitar jam 10 pagi ya teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar crowded banget, dan crowdednya itu bukan diramaiin oleh turis seperti aku sendiri, tapi orang lokal dari mereka ya teman-teman. Itu tuh benar-benar ramai banget. Nah, di sini nih aku mau jelasin dikit ya. Jadi ada patung sapi perunggu nih, nanti bakal aku spill, yang katanya tuh bisa bawa keberuntungan ya dan kesehatan. Nah, tradisinya pengunjung tuh bakal ngusap bagian kepala atau bagian tubuh sapi yang sama dengan bagian tubuh mereka yang sakit. Nah, lalu itu tuh bakal dipercaya ya teman-teman, dipercaya bisa sembuh atau diberi keberuntungan gitulah katanya. Jadi legenda ini tuh terinspirasi dari kisah Sugawara no Michizane dan sapi kesayangannya nih. Jadi ngelus patung sapi di sini tuh udah jadi ritual wajib ya sebelum pulang ke sini. Dan nggak cuma itu aja ya teman-teman. Mungkin aku nggak rekam dari dekat ya, tapi ada satu patung sapi nih yang matanya tuh merah. Konon katanya patung sapi itu tuh matanya itu dibuat merah gitu karena itu tuh menunggu Sugawara no Michizane yang aku bilang tadi sepanjang hari ya teman-teman, tanpa berkedip. Nah, maka dari itu sapinya itu dibuat untuk khusus satu patung sapinya itu dibuat matanya itu merah seperti itu ya teman-teman. Aku juga bakal nyantumin gambarnya di atas ini. Ini seperti itu untuk sejarah patung sapi yang tadi aku bilang bawa keberuntungan di awal itu ya teman-teman. Jadi kenapa sih aku benar-benar merekomendasiin Kitano Tenmangu ini untuk masuk wishlist kalian kalau kalian ke Kyoto? Aku bakal kasih suara dari rekaman aku ini ya teman-teman. Jadi seperti itu dia teman-teman, bener-bener tenang banget, suasana burung berkicau pun kita bisa denger ya, saking tenangnya tempat ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya perjalanan kita pada hari ini di Kitano Tenmangu ya teman-teman. Kenapa sih sekali lagi aku rekomendasiin ini ke kalian, karena di sini tuh bener-bener kental banget vibes tradisional Jepang ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ke Kyoto kan udah biasa banget ya, kayak Kiyomizu-dera, abis itu Fushimi, itu tuh bener-bener udah membludak banget turisnya di situ ya. Kalau teman-teman mau nyoba yang lebih kental lagi aroma lokalnya, teman-teman tuh bisa kesini ya teman-teman. Ini nih worth it banget, dan juga masuk ke sini tuh gratis ya teman-teman, nggak ada tiket masuk. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi itu dia video aku kali ini tentang Kitano Tenmangu ya teman-teman. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Bye bestie.